Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini aku kepengen vlog lah. Apa kata netizen? Terkadang kita sedih ya teman-teman ya, tapi nggak perlu kita lakukan kesedihan itu dengan hal-hal yang menambah beban kita, nambah sedih. Teman-teman, untuk menjadi seorang yang sukses tidak mudah seperti kita mengatakan kita ingin sukses. Untuk melakukan hal yang baik pun sama. Seringkali kita berbuat baik, masih kita seringkali juga terpeleset. Setiap orang kepengen menjadi YouTuber seperti Bang Atta Halilintar, Bang Baim, atau mungkin mereka-mereka yang YouTuber yang selalu berderma. Halnya saya juga pengen melakukan hal yang positif, yang baik. Terkadang kita seorang netizen tidak melihat keterbatasan kemampuan. Tidak semua orang memiliki skill yang dimiliki Atta Halilintar ataupun Bang Baim atau yang lain, para kreator-kreator yang mungkin ya kita harus mencontoh seperti mereka, walaupun kita tidak bisa menjadi seperti mereka. Hujatan, komen yang sangat menyakitkan atau menggoblok-goblokkan tidak perlu kita ambil hal-hal yang menjadi hal yang negatif. Jadikanlah suatu itu pembelajaran. Jangan pernah mendendam, jangan pernah. Jadikanlah hati kita berlapang, telinga kita menjadi tebal. Tidak perlu ikut membenci, menghujat. Salah kita ikut menghujat, memaki, biarkanlah. Anggap itu sebuah jamu, minuman pahit, introspeksi diri kita. Kalau saya sendiri hanya pemula, tahapan orang yang belajar. Karena jujur, saya belajar dari ekonomi saya yang porat-parit, hancur, berkeping-keping, tanpa sepeser pun pengembalian. Usaha yang selalu bangkrut. Aku mau coba ya keterbatasan saya, kemampuan saya, skill saya. Ketika harus menjadi baik banget, aku bingung. Ketika harus menjadi seperti apa, aku bingung juga. Terkadang kita sedih ya teman-teman ya. Kita udah berusaha maksimal, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Setiap jalan pasti ada lubang. Tidak akan bisa mencapai titik ketika tidak ada pengorbanan, perjuangan. Untuk mendaki sebuah bukit aja, belum gunung, banyak terjalan batu. Apalagi untuk bisa mendaki sebuah gunung. Menjadi seorang pemula, menjadi YouTuber seperti kita, seperti saya ini, banyak hal yang sungguh-sungguh sebenarnya sangat menyakitkan. Banyaknya orang yang tidak mau membantu,
Karena kita nggak bisa bayar, jujur belum bisa bayar ya, karena YouTube kita juga belum berpenghasilan. Kita mengajak siapapun kita akan sulit. Tapi ketika kita sudah seperti mereka, bukan kita mencari, mereka akan datang. Tapi sudahlah, itu sebagai apa ya, suatu hal yang harus tantangan kita. Teman-teman, aku kadang pengen ketawa, lucu. Lo jadi YouTuber nggak punya modal lah, terus ya walaupun HP-nya dari mana kalau nggak modal, dikasih lo. Tapi udah nggak apa-apa, hidup itu ya begini, begitu terus. Sebaik apapun mereka yang suka baik seperti Baim Bong membagi, pasti masih banyak yang membenci. Itulah karena netizen itu adalah orang yang maha benar. Jadi buat teman-teman YouTuber pemula, tetap semangat apapun yang terjadi. Ketika kita mulai terjun, kita kepengen menjadi YouTuber, nggak usah takut dengan makian-makian orang. Sebagai apa ya, amalan kita aja lah. Mudah-mudahan apa yang mereka ucapkan kejelekan terhadap kita, asal-asal lah, inilah digil meruwak sih. Asal-asalan digil, bukan begitu bro, teman-teman. Namanya kita belajar itu nggak harus selalu langsung bagus lah ya. Saya kan belajar untuk menemukan yang mana nih yang cocok kayak gitu loh, yang mana nih yang akan terus ketika sudah ketemu itu akan kita realisasi, aku akan terus ke situ arahnya kayak gitu loh. Ini kan namanya pembelajaran. Kalau belajar itu kan nggak harus benar semua, nggak harus baik semua. Kalau baiknya bingung, baik semua, namanya nggak belajar gitu loh teman-teman. Ya kadang saya sedih, kadang kayak kita sendiri ya, mungkin bukan hanya saya, mungkin teman-teman juga, lingkungan teman-teman juga banyak yang nggak ngedukung karena perbedaan prinsip saja langsung ngambek-ngambek. Ya udah nggak kayak gitu juga kali, namanya sebuah konsep itu kan harus di apa ya, disatukan, dan menyatukan konsep itu nggak gampang teman-teman, perjalanan gitu loh. Saya harus seperti ini, kalau saya nggak bisa melakukan seperti ini kan bingung. Karena apa? Karakter YouTube itu kan menjadikan kita sebuah karakter gitu loh. Karakter, umpamanya bikin film, karakter kita harus bisa seperti Betty. Kalau kita nggak bisa ya susah gitu loh. Ya kita harus belajar, namanya belajar kan nggak harus sama seperti Betty, plek jiplek, nggak bisa. Apalagi saya ini kan modalnya HP, saya sendirian teman-teman. Dulu waktu saya punya rumah makan, banyak teman saya dari mana-mana selalu telepon. Tetapi ketika saya bangkrut nih, nggak punya apa-apa, hanya punya kaos nih, nggak punya apa-apa, nggak ada teman satupun yang WA, apalagi telepon. Mungkin nomor saya udah dihapus semua gitu loh teman-teman. Tapi kita nggak bisa jangan sampai kita putus asa gara-gara hal-hal yang seperti itu. Artinya apa? Ya alhamdulillah lah, seburuk-buruk saya dihujat seperti ini seperti itu, ya alhamdulillah masih bisa sabar. Artinya sulit untuk tingkat kesabaran, menata kesabaran teman-teman. Ya saya cuma minta doa lah dari teman-teman, semoga saya bisa menjadi seorang yang lebih baik, artinya yang lebih tabah, lebih sabar. Tidak mudah kita melakukan membuat
YouTube sendiri. Kalau semua orang pakai tim, lah saya nyari tim aja susah. Artinya ya karena nggak ada yang mau kerja bareng. Belum nemu, pasti ada tapi belum nemu. Ketika diajak, ngelihat belum dibayar, enggak, kayak gitu. Karena ya saya kalau ngajak ya mungkin mampunya masih ngasih rokok lah, atau ayolah kopi gitu, belum bisa bayar. Jadi ya begini, artinya harus bisa sendiri, apa-apa sendiri, karakter sendiri, ini sendiri teman-teman. Jadi kalau banyak kekurangan ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya memohon doa dari panjenengan semua, semoga saya bisa berkarya, karena saya punya cita-cita yang sangat besar yang mungkin semua orang sama. Demi Allah ya teman-teman, karena saya bukan dari lulusan pesantren, saya melihat anak saya kepengen ke pesantren, tapi ketika masuk saya kaget bayarnya teman-teman. Nah, saya punya cita-cita kepengen mendirikan pesantren yang gratis, agar umat anak-anak yang kepengen masuk ke pesantren nantinya nggak terbebani kayak gitu loh. Alhamdulillah dari bapak ibu saya mewakafkan sebuah tanah lah, sebidang tanah, bukan sebuah, sebidang tanah kurang lebih 12-13 ribu lah. Silahkan digunakan untuk pondok pesantren yang jangan dibayarkan gitu loh. Artinya ada dukungan dari orang tua, walaupun saya bukan terlahir dari orang-orang yang lulusan pesantren atau orang-orang yang selalu di dalam agama. Artinya saya hanya memperjuangkan, saya nggak bisa, jangan sampai anak-anak saya nggak bisa gitu loh teman-teman. Dan alhamdulillah kemarin juga sudah ada masjidnya, walaupun tidak semegah masjid orang-orang atau masjid di kampung-kampung atau di kota-kota, tapi alhamdulillah perjuangan itu berhasil. Mudah-mudahan ke depan saya bisa menjadi orang yang lebih berguna, bermanfaat buat orang lain. Kepada teman-teman yang sama-sama berjuang, tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan, diberikan jalan kebaikan, karena tidak semua orang akan menyukai apa yang kita lakukan, dan tidak semua orang akan menerima apa yang kita kerjakan. Saya hanya manusia biasa yang nggak mungkin terlepas dari kesalahan. Saya banyak salah. Jadi buat semua teman-teman, sahabatku, saudaraku, teruslah berkarya, jangan pernah putus asa. Jangan menjadikan ketakutan di netizen, komen-komen yang nggak baik, jangan menjadikan ketakutan yang berlebihan, biarkan saja. Anggap itu sebuah kerikil sandungan kita, karena tanpa kerikil kita pun nggak bisa membangun. Itu loh, kerikil itu bermanfaat juga. Nah, gitu. Tanpa bebatuan mana kita bisa bikin rumah? Tidak bisa. Nah, jadi anggaplah batu-batu yang merintangi perjalanan kita adalah fondasi kita. Fondasi kita untuk menjadi hal yang lebih baik, lebih positif, lebih bisa bermanfaat buat orang lain, bisa bermanfaat orang banyak. Saya Super Bejo, pejuang masjid. Harapan saya semoga teman-teman bisa membantu, bukan masalah materi, bantulah dengan doa, subscribe, insya Allah sama-sama menjadi keberkahan. Tidak perlu kita saling mencari kebenaran, karena kebenaran hanya milik Allah semata.
Tidak perlu kita membalas suatu cacian, karena itu adalah bagian kesuksesan seseorang, kesuksesan kita semua. Tidak ada hal yang lebih baik ketika kita memaafkan orang lain. Terima kasih. Banyak salah, saya mohon maaf. Salam sukses. Tetap semangat. Jangan pernah berpikir kalau kita tidak akan sukses. Yakinlah, Allah sesuai prasangka kita. Apa yang kita prasangkakan kepada Allah, Allah akan jawab. Ketika kita mendekat dengan Allah, Allah pun akan mendekat dengan kita. Tidak perlu kita marah-marah, tidak perlu kita membuang hal-hal negatif, tapi keluarkan hal yang positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.